Baiklah, selamat malam semuanya, selamat siang dan selamat pagi. Terima kasih telah mengklik video ini dan melihat video ini. Hari ini kita akan membicarakan tentang demokrasi. Demokrasi. Secara umum mungkin kalian semua sudah mengetahui kalau demokrasi sangat identik dengan kebebasan. Prinsip demokrasi ada karena setiap manusia memiliki keinginannya sendiri. Oleh karena itu, prinsip demokrasi digunakan juga dalam berbagai prinsip atau ideologi sebuah negara. Kita akan mempelajarinya dulu dari hal yang sangat sederhana dulu. Pertama, kita akan mempelajari tentang hakikat demokrasi. Secara etimologis, demokrasi berasal dari bahasa Yunani, yaitu demos, yang berarti rakyat, dan kratos atau kretein, yang berarti pemerintahan rakyat. Secara bahasa, demokrasi berarti pemerintahan rakyat atau kekuasaan rakyat. Atau yang lebih dapat kita sederhanakan adalah kekuasaan yang berdasarkan keinginan rakyat, pemerintahan dari rakyat untuk rakyat. Itulah demokrasi. Kemudian, demokrasi adalah bentuk pemerintahan rakyat. Karena itu, kekuasaan pemerintahan itu melekat pada diri rakyat. Diri orang banyak dan merupakan hak bagi rakyat atau orang banyak untuk mengatur, mempertahankan dan melindungi dirinya dari paksaan atau pemerkosaan orang lain atau badan yang diserahi untuk memerintah. Sistem demokrasi adalah sistem menunjukkan bahwa kebijaksanaan umum ditentukan atas dasar mayoritas oleh wakil-wakil yang diawasi secara efektif oleh rakyat dalam pemilihan-pemilihan berkala yang didasarkan atas prinsip kesamaan politik dan diselenggarakan dalam suasana terjamin kebebasan politik. Secara internasional, demokrasi adalah suatu bentuk pemerintahan di mana hak untuk membuat keputusan-keputusan politik diselenggarakan oleh warga negara melalui wakil yang dipilih oleh mereka dan yang bertanggung jawab kepada mereka melalui suatu proses pemilihan yang bebas. Menurut Abraham Lincoln, demokrasi adalah pemerintahan dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat. Nah, demokrasi ini merupakan konsep kebebasan rakyat, di mana rakyat itu bebas menentukan arah dari sebuah pemerintahan, tentu dengan mekanisme-mekanisme yang ditentukan oleh sistem pemerintahan itu. Demokrasi bukan berarti kita bebas-bebasnya. Kebebasan kita itu diatur dengan berbagai tujuan dari sebuah negara, sehingga kita memiliki goals atau keinginan atau cita-cita yang dapat membuat negara kita tetap maju. Pengertian demokrasi yang dikemukakan oleh Abraham Lincoln pada tahun 1863, di mana demokrasi adalah pemerintahan dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat. Pemerintahan dari rakyat berarti pemerintahan negara itu mendapat mandat dari rakyat untuk menyelenggarakan pemerintahan. Rakyat adalah pemegang kedaulatan atau kekuasaan tertinggi dalam sebuah negara demokrasi. Pemerintahan oleh rakyat berarti pemerintahan negara itu dijalankan oleh rakyat. Meskipun dalam praktek yang menjalankan penyelenggaraan bernegara itu, pemerintah, tetapi orang-orang itu pada hakikatnya yang telah dipilih dan mendapat mandat dari rakyat. Selain itu, pemerintahan oleh rakyat berarti pemerintahan negara itu diawasi oleh rakyatnya. Pemerintahan untuk rakyat berarti pemerintahan itu menghasilkan dan menjalankan kebijakan-kebijakan yang diarahkan untuk kepentingan dan kesejahteraan rakyatnya. Ya. Menurut Plato, ada beberapa bentuk pemerintahan demokrasi.
Ya. Demokrasi merupakan salah satu bentuk dari pemerintahan yang diutarakan Plato. Kita akan mempelajari itu dulu, agar kalian mengetahui bahwa ada banyak sekali sudut pandang dalam sebuah atau bentuk pemerintahan di berbagai negara. Yang pertama adalah monarki. Suatu bentuk pemerintahan yang dipegang oleh seorang sebagai pemimpin tertinggi dan dijalankan oleh kepentingan rakyat banyak. Kedua adalah tirani. Itu suatu bentuk pemerintahan yang dipegang oleh seseorang sebagai pemimpin tertinggi dan dijalankan untuk kepentingan pribadinya. Ketiga adalah aristokrasi, yaitu suatu bentuk pemerintahan yang dipegang oleh sekelompok orang yang memimpin dan dijalankan untuk kepentingan rakyat banyak. Yang keempat adalah oligarki, yaitu suatu bentuk pemerintahan yang dipegang oleh sekelompok orang dan dijalankan untuk kelompok itu sendiri. Yang kelima adalah demokrasi, yaitu suatu bentuk pemerintahan yang dipegang oleh rakyat dan dijalankan untuk kepentingan rakyat banyak. Ya. Jadi demokrasi merupakan salah satu bentuk dari pemerintahan yang diucapkan oleh Plato. Selain Plato, ada juga Machiavelli. Dia juga mengumpulkan beberapa bentuk pemerintahan. Yang pertama adalah mabokrasi atau okleokrasi, yaitu suatu bentuk pemerintahan yang dipegang oleh rakyat, tetapi rakyat tidak tahu apa-apa. Rakyat yang berpendidikan dan rakyat yang tidak paham tentang pemerintahan, yang akhirnya pemerintahan yang dijalankan tidak berhasil untuk kepentingan rakyat banyak. Kemudian dia juga mengukuhkan tentang monarki. Menurutnya, monarki bentuk pemerintahan yang bersifat kerajaan. Pemimpin negara tersebut umumnya bergelar raja, ratu, kaisar, atau sultan. Yang ketiga adalah republik. Bentuk pemerintahan yang dipimpin oleh seorang presiden atau perdana menteri. Ya. Kemudian demokrasi sebagai sistem politik. Menurut Henry B. Mayo, demokrasi sebagai sistem politik merupakan suatu sistem yang menunjukkan bahwa kebijakan umum ditentukan atas dasar mayoritas oleh wakil-wakil yang diawasi secara efektivitas rakyat dalam pemilihan yang berskala yang didasarkan atas prinsip kesamaan politik dan diselenggarakan dalam suasana terjaminnya kebebasan politik. Menurut Samuel Huntington, sistem politik sebagai demokrasi sejauh para pembuat keputusan kolektif yang paling kuat dalam sistem itu dipilih melalui pemilu yang adil, jujur, dan berskala. Dan di dalam sistem itu, para calon bebas bersaing untuk memperoleh suara dan hampir semua penduduk dewasa berhak memberikan suara. Sistem politik dibedakan menjadi dua. Sistem politik demokrasi adalah sistem pemerintahan dalam suatu negara yang menjalankan prinsip-prinsip demokrasi. Kemudian, sistem politik non-demokrasi yang termasuk sistem politik non-demokrasi adalah sistem politik otoriter, totaliter, sistem diktator, rezim militer, rezim suatu partai, monarki absolut, dan sistem komunis. Ya, jadi setiap negara memiliki sistem demokrasinya sendiri-sendiri. Banyak banget sistem demokrasi itu. Negara kita pun memiliki sistem demokrasinya sendiri. Jadi jangan pernah membanding-bandingkan sistem demokrasi kita dengan sistem demokrasi negara lain karena dasarnya juga berbeda. Awalnya terbentuknya pun berbeda, visi dan misinya pun berbeda, cita-cita bangsanya pun berbeda. Jadi menyamakan sistem demokrasi politik kita dengan negara lain itu pun kurang tepat dan sangat tidak bijak.
Kalau kita ingin menilai demokrasi kita, ya pelajari dulu seperti apa sistem politik demokrasi kita, baru kita menilainya. Sebelum kita menilai, alangkah lebih baiknya kita belajar dulu, agar kita tidak salah melihat atau menempatkan sudut pandang kita dalam sistem demokrasi politik Indonesia. Kemudian, prinsip-prinsip demokrasi, ya, menurut Soekarno 1981. Pertama, pembagian kekuasaan eksekutif, legislatif, dan yudikatif berada pada badan yang berbeda. Di negara kita, kekuasaan eksekutif, legislatif, dan yudikatif berada pada tempat yang berbeda atau badan-badan yang berbeda. Tujuannya, setiap eksekutif, legislatif, dan yudikatif memiliki tugas-tugas yang berbeda, namun dengan satu tujuan, untuk kepentingan bangsanya. Kedua adalah pemerintahan yang konstitusional. Ketiga, pemerintah berdasarkan hukum atau rule of law. Ya. Jadi kita mengikuti konstitusi Undang-Undang Dasar 1945 dan pasal-pasalnya dan hukum-hukumnya. Kita tidak bisa menabrak itu. Semuanya berdasarkan pada itu. Kemudian hukum, rule of law. Garis dasar kita adalah hukum yang berlaku di negara kita. Ya, jadi jangan seenaknya menentukan hukummu sendiri. Karena negara ini telah memiliki hukum yang menjadi dasar pengambilan keputusan dalam prinsip-prinsip demokrasi di negara ini. Pemerintahan mayoritas yang berikutnya keempat. Kelima adalah pemerintahan yang diskusi. Dengan diskusi, makanya ada forum-forum, adanya komunitas, adanya partai, dan yang lain sebagainya. Itu ada sebuah bentuk, salah satu bentuk prinsip demokrasi untuk berdiskusi. Kemudian, pemilihan umum yang bebas. Partai politik lebih dari satu dan mampu melaksanakan fungsinya. Ya. Kemudian, manajemen yang terbuka. Pers yang bebas. Karena prinsip demokrasi masih berhubungan dengan pers yang bebas, artinya para jurnalis itu bisa dengan bebas mengekspresikan dirinya dalam mencari informasi demi kepentingan rakyat. Ya, jadi para jurnalis itu mereka bekerja untuk mencari informasi demi kepentingan rakyat dan kemajuan negara. Kemudian pengakuan terhadap hak-hak minoritas. Karena kita memiliki istilah social justice, keadilan sosial itu termasuk hak-hak minoritas. Ya, jadi kita tidak boleh mengaku-ngaku lebih hebat karena mayoritas, padahal semuanya sama di mata hukum Indonesia, di mata Pancasila, dan di mata negara ini. Kemudian perlindungan terhadap HAM, peradilan yang bebas dan tidak memihak, pengawasan terhadap administrasi negara, mekanisme politik yang berubah antara kehidupan politik masyarakat dengan kehidupan politik pemerintah, kebijakan pemerintah dibuat oleh badan perwakilan politik tanpa pelaksanaan dari lembaga manapun. Penempatan pejabat pemerintahan dengan merit system, bukan poll system. Kemudian, penyelesaian secara damai, bukan dengan kompromi. Jaminan terhadap kebebasan individu dalam batas-batas tertentu, konstitusi, undang-undang yang demokratis, dan prinsip persetujuan. Demokratisasi. Kalau kita ngomongin demokrasi, kita akan ngomongin demokratisasi. Demokratisasi adalah penerapan kaidah-kaidah atau prinsip-prinsip demokrasi pada setiap kegiatan politik kenegaraan. Tujuannya adalah terbentuknya kehidupan politik yang bercirikan demokrasi. Demokratisasi terjadi melalui beberapa tahapan. Tahap pertama adalah pergantian dari penguasa non-demokrasi ke penguasa demokrasi. Kemudian, tahap kedua adalah pembentukan lembaga-lembaga dan tertib
politik demokrasi. Tahap ketiga adalah konsolidasi demokrasi. Tahap keempat adalah praktik demokrasi sebagai budaya politik bernegara. Samuel Huntington menjelaskan proses demokrasi melalui 3 tahap menurutnya. Yang pertama, pengakhiran rezim non-demokrasi. Kedua, pengukuhan rezim demokrasi. Ketiga, pengkonsolidasi sistem yang demokrasi. Nah, demokrasi memiliki sebuah nilai. Ya, demokrasi itu dipilih karena ada tujuannya. Jadi tidak sembarangan negara ini memilih ideologi atau sistem demokrasi untuk menjalankan pemerintahan negara ini. Ya, dan kita akan mempelajari minimal kita tahu apa saja sih nilainya. Ya. Pertama adalah menyelesaikan pertikaian secara damai dan sukarela. Artinya semuanya harus berdasarkan kesepakatan dan mufakat. Lebih baik berbicara baik-baik daripada kita harus baku hantam. Ya. Kedua, menjamin terjadinya perubahan secara damai dalam suatu masyarakat yang selalu berubah. Karena masyarakat itu dinamis, selalu berubah. Ya, kemudian pergantian penguasa dengan teratur. Artinya negara kita itu selalu memiliki pemilu atau pemilihan umum yang teratur untuk mengganti penguasa secara teratur dan diatur oleh undang-undang. Kemudian penggunaan paksaan sedikit mungkin, pengakuan dan penghormatan terhadap nilai keberagaman dan keanekaragaman. Ya, keanekaragaman nih, kita harus mengakui atau menghormati keanekaragaman karena apa yang kita akui pun, apa yang kita yakini pun bagian dari keberagaman dan keanekaragaman. Kalau kita mau dihargai, ya juga kita harus bisa menghargai dong perbedaan orang lain. Kita pun bagian dari keberagaman. Begitu. Kemudian menegakkan keadilan, memajukan ilmu pengetahuan, kemudian pengakuan dan penghormatan terhadap kebebasan. Ya, menurut Zamroy, ya demokrasi itu ada. Pertama, toleransi. Kedua, kebebasan mengemukakan pendapat. Kemudian menghormati perbedaan pendapat. Kemudian memahami keanekaragaman dalam masyarakat. Memahami ya, artinya kita harus tahu kalau kita tuh bagian dari keanekaragaman itu. Pahami itu, gitu. Jangan mau dianggap penting sendiri. Kita tidak menganggap penting orang lain, atau kita tidak menganggap penting keberagaman yang lain. Itu lebih ke tidak tahu diri sebenarnya. Dalam keberagaman adalah salah satu nilai demokrasi. Dalam memahami keberagaman, kita berarti berdemokrasi. Kalau kita tidak mau peduli dengan keberagaman, ya kita bukan makhluk demokrasi berarti. Lebih ke makhluk egois mungkin ya. Kemudian, nilai demokrasi berikutnya adalah terbuka dan komunikasi. Menjunjung nilai dan martabat manusia, kemanusiaan. Percaya diri, tidak menggantungkan pada orang lain, saling menghargai, mampu mengekang diri, kebersamaan, dan keseimbangan. Ya. Mampu atau saling menghargai. Jadi kalau kita mau disebut makhluk demokrasi, kita saling menghargai. Ya. Menghargai perbedaan, menghargai segala macam sudut pandang, pemikiran, bahasa, cara hidup. Kalau kita tidak bisa menghargai cara hidup orang lain, ya kita pun berarti tidak perlu dihargai. Karena orang yang mau dihargai harus bisa menghargai. Kemudian, menurut Polis, dia pun memberikan nilai demokrasi menurut sudut pandangnya, yaitu demokrasi itu
memiliki kesadaran akan pluralisme, perbedaan juga, dan keberagaman juga. Kemudian prinsip musyawarah, adanya pertimbangan moral. Adanya pertimbangan moral, berarti semuanya tuh dilihat dari sisi moralnya. Baik tidaknya apa yang akan terjadi jika kita melakukan itu, seperti apa dampaknya, dan lain sebagainya. Kemudian pemufakatan yang jujur dan adil, pemenuhan segi-segi ekonomi, kerjasama antar warga, pandangan hidup demokrasi sebagai unsur yang menyatu dengan sistem pendidikan. Sistem pendidikan kita, sistem pendidikan kerakyatan berdasarkan nilai-nilai demokrasi. Ya. Nah, kalau kita ngomongin demokrasi Pancasila, ya, yang merupakan demokrasi Indonesia modern yang dicetuskan oleh Muhammad Hatta, yang memiliki 3 bidang sosial, bidang ekonomi, dan bidang politik. Ya, demokrasi yang berkembang di Indonesia sampai saat ini adalah demokrasi Pancasila. Ya, demokrasi kita itu demokrasi yang berbeda, demokrasi Pancasila. Pancasila sebagai ideologi nasional yaitu seperangkat yang dianggap baik, sesuai, adil, dan menguntungkan bangsanya. Sebagai ideologi nasional, Pancasila berfungsi sebagai cita-cita masyarakat yang selanjutnya menjadi pedoman dalam membuat dan menilai keputusan politik. Alat pemersatu masyarakat yang mampu menjadi sumber nilai bagi prosedur penyelesaian konflik yang terjadi. Ya. Kemudian nilai dari setiap sila Pancasila sesuai dengan ajaran demokrasi, bukan ajaran otoritarian. Pancasila sangat cocok untuk menjadi dasar dan mendukung demokrasi Indonesia. Nilai luhur Pancasila yang tertuang dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 sesuai dengan pilar-pilar demokrasi modern. Pancasila memiliki nilai demokrasi. 1. Kedaulatan rakyat. 2. Republik. 3. Negara berdasar atas hukum. 4. Pemerintahan yang konstitusional. 5. Sistem perwakilan. 6. Prinsip musyawarah. 7. Prinsip ketuhanan. Ketujuh prinsip ini merupakan nilai-nilai demokrasi Pancasila. Ya. Lanjut. Kemudian kedaulatan rakyat. Hal ini didasarkan pada bunyi pembuka Undang-Undang 1945 ayat 4, yaitu yang terbentuk dalam suatu susunan negara Republik Indonesia yang berkedaulatan rakyat. Kedaulatan rakyat adalah esensi dari demokrasi. Ya. Kemudian Republik. Hal ini didasarkan kepada pembuka Undang-Undang Dasar ayat 1945 alinea keempat yang berbunyi yang terbentuk dalam suatu susunan negara Republik Indonesia. Republik berarti res publika, negara untuk kepentingan umum. Ya. Ketiga, negara berdasarkan atas hukum. Hal ini didasarkan pada kalimat negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial. Negara hukum Indonesia menganut hukum dalam arti luas atau materi. Keempat, pemerintahan yang konstitusional berdasarkan pada kalimat maka disusunlah kemerdekaan kebangsaan Indonesia itu dalam suatu undang-undang dasar negara Indonesia. Undang-Undang Negara Indonesia 1945 adalah konstitusi negara. Kelima, sistem perwakilan berdasarkan sila keempat Pancasila, yaitu kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Keenam, prinsip musyawarah berdasarkan sila keempat Pancasila, yaitu kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Dan ketujuh, prinsip ketuhanan. Demokrasi di Indonesia harus dapat dipertanggungjawabkan
ke bawah kepada rakyat, dan ke atas dipertanggungjawabkan secara moral kepada Tuhan yang Maha Esa. Ya. Kemudian arti demokrasi. Ya. Secara luas demokrasi Pancasila berarti kedaulatan rakyat yang berdasarkan pada nilai-nilai Pancasila dalam bidang politik, ekonomi, dan sosial. Secara sempit, demokrasi Pancasila berarti kedaulatan rakyat yang dilaksanakan menurut hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Asas-asas demokrasi. Suatu negara dapat disebut negara demokrasi apabila memiliki dua asas pokok demokrasi, yaitu adanya pengakuan hak asasi manusia, pengakuan akan HAM ditulis dalam konstitusi negara agar dapat dijamin pelaksanaannya, adanya partisipasi dan dukungan rakyat terhadap pemerintahan. Tanpa dukungan rakyat sangat sulit mengatakan bahwa pemerintahan tersebut merupakan pemerintahan yang demokratis. Oleh karena penduduk sudah sangat banyak, rakyat menyerahkan kedaulatan kepada suatu badan yang anggota-anggota dipilih oleh rakyat. Kemudian, kita udah tahu nih demokrasi. Bagaimana pentingnya demokrasi untuk negara kita. Sekarang kita akan mempelajari tentang perkembangan demokrasi di Indonesia. Ya, demokrasi kita itu ada 18 Agustus 1945 disahkan Undang-Undang Dasar 1945 dan Pancasila sebagai Undang-Undang Republik Indonesia dan Dasar Negara. Kemudian, pemerintah secara politis harus menerima berlakunya Konstitusi RI 1949 sebagai hasil KMB di Den Haag. Dan terus berlanjut sampai ke demokrasi terpimpin, ya, era 1959 dan 1965. Kemudian era Orde Baru sejak tahun 1966 oleh Presiden Soeharto sampai 1998. Kemudian era reformasi sampai sekarang. Reformasi lahir sebagai anti klimaks pemerintahan Presiden Soeharto. Pemimpin Presiden Habibie tidak mendapat dukungan sosial politik. Pemilu 2004 menobatkan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono dan Wakil Presiden Yusuf Kala sebagai Presiden dan Wakil Presiden. Kemudian demokrasi Pancasila. Demokrasi yang berintikan sila keempat Pancasila dan diintegrasikan oleh sila-sila yang lain dalam Pancasila. Demokrasi Pancasila adalah paham demokrasi yang mengemukakan bahwa demokrasi Pancasila adalah paham yang bersumber pada kepribadian dan falsafah hidup bangsa Indonesia, yang perwujudannya seperti dalam ketentuan pembukaan Undang-Undang 1945. Kemudian, menurut Ruyadi, tahun 2003, ciri-ciri demokrasi Pancasila adalah berdasarkan Pancasila, bertolak dari paham keluarga, ada jaminan kesejahteraan antara kepentingan perorangan dan kepentingan umum, menghargai HAM dan hak minoritas, ketatanegaraan berdasarkan konstitusional atau kelembagaan, bersendi atas hukum, menjamin atas menyampaikan pendapat dan beda pendapat. Sisi baik demokrasi. Sisi baik demokrasi adalah melindungi kebebasan individual, menjamin persamaan hak, mendidik rakyat jelata, mengembangkan karakter rakyat, mengembangkan cinta tanah air, pencegah pergolakan yang heboh, menghasilkan kemajuan dan menciptakan ketepatgunaan yang baik. Sisi buruknya adalah prinsip persamaan hak yang tak waras, pemujaan atas ketidakmampuan, mabokrasi, oligarki yang terburuk, pemerintahan para kapitalis, pemerintahan oleh sekelompok kecil, sistem partai yang korup dan melemahkan bangsa, menghalangi perkembangan sosial, menghalangi perkembangan intelektual, demokrasi adalah bentuk pemerintahan yang mahal. Kemudian, sebagai sistem kenegaraan, demokrasi memiliki 11 pilar atau sokoguru, yaitu kedaulatan rakyat, pemerintahan berdasarkan persetujuan dari
yang diperintah, kekuasaan mayoritas, hak-hak minoritas, jaminan HAM, pemilihan yang bebas dan jujur, kemudian persamaan di depan hukum, proses hukum yang wajar, pembatasan pemerintahan secara konstitusional, pluralisme sosial, ekonomi, dan politik, nilai-nilai toleransi, pragmatisme, kerjasama, dan mufakat. Ya, kemudian ada Sanusi mengidentifikasi 10 pilar demokrasi konstitusional menurut Undang-Undang Dasar 1945. 1. Demokrasi yang berketuhanan yang Maha Esa. 2. Demokrasi yang dengan kecerdasan. Ketiga, demokrasi dengan berkedaulatan rakyat. Keempat, demokrasi dengan rule of law. Kelima, demokrasi dengan pembagian kekuasaan negara. Keenam, demokrasi dengan HAM. Ketujuh, demokrasi dengan pengadilan yang merdeka. 8, demokrasi dengan otonomi daerah. Ke-9, demokrasi dengan kemakmuran. Ke-10, demokrasi yang berkeadilan sosial. Ya. Demokrasi kita itu salah satunya ditunjukkan oleh pemilu. Ya, pemilu yang menjadi budaya negara kita untuk memilih, makanya disebut pemilihan umum. Rakyat menentukan sendiri masa depannya. Partai memberikan calon-calon penentu kebijakan untuk kepentingan rakyat. Artinya, rakyatlah yang memilih siapa yang akan menjalankan roda pemerintahan. Bila kita memilih hanya karena hal-hal tertentu yang sifatnya sementara, itu akan memperburuk kondisi negara kita ke depannya. Sebagai rakyat, kita harus dapat memilih dengan baik siapa orang-orang yang bisa menjalankan roda-roda pemerintahan. Jadi, jangan melihat hanya dari sudut pandang sederhana dan dalam waktu yang sangat singkat. Ya, karena negara ini ada dan bisa terus berdiri karena pilihan rakyat secara demokratis. Ya. Ingat baik-baik bahwa demokrasi kita, demokrasi Indonesia adalah demokrasi Pancasila. Berhentilah membanding-bandingkan ideologi negara kita, prinsip demokrasi negara kita dengan negara yang lain. Kita ini bukan demokrasi yang bebas-bebasnya, bebas menghina, itu tidak boleh. Kita ini adalah sistem demokrasi yang penuh dengan moral, bebas bertanggung jawab. Berdasarkan sila keempat. Selesaikan semuanya dengan musyawarah mufakat. Tidak perlu kita baku hantam. Kita memiliki nilai moral yang sangat tinggi dalam Pancasila, dalam demokrasi negara kita, dalam sistem hukum negara kita. Ya, kita yang mengerti sistem demokrasi negara kita akan membuat negara kita semakin maju dan semakin baik lagi ke depannya. Baiklah, terima kasih telah mengikuti perkuliahan hari ini. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Untuk tugas dan kuis silahkan dikerjakan. Ingat baik-baik, sudut pandang kalian dalam setiap tugas akan saya nilai dengan baik. Ya, silahkan perbanyak baca. Silahkan kerjakan tugas sebaik-baiknya. Kerjakan kuis sebaik-baiknya. Kumpulkan tepat waktu. Ya, tugas waktunya 2 minggu, kuis waktunya seminggu. Ya, terima kasih telah mengikuti perkuliahan hari ini. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Semua yang saya berikan contoh dalam perkuliahan ini adalah hanya untuk contoh dalam perkuliahan.
Ingat, kita sepakat untuk tidak sepakat. Hargai setiap pandangan orang jika kita mau dihargai. Terima kasih semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.